Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardaneswari, semester 1, kelas 1A, program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan mereview materi bagian pertama yang berjudul Menumbuhkan Rasa Bangga dengan Mengenal Seluk-Beluk Al-Quran. Pembahasan pertama, apa Al-Quran itu? Nah, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca atau bacaan. Ada juga pengertian Al-Quran yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dianggap ibadah jika dibaca. Jadi, pengertian Al-Quran itu ada 4 poin penting. Yang pertama, kalamullah. Yang kedua, diturunkan. Yang ketiga, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dianggap ibadah jika dibaca. Yang kedua, ada nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran ada 5. Pertama, Alkitab, berarti himpunan atau kumpulan. Mengapa Al-Quran itu berarti himpunan? Karena di dalam Al-Quran ada berbagai persoalan kehidupan, mau di masa lalu atau sekarang dan yang akan datang. Yang kedua ada asyifa atau obat. Jadi Al-Quran itu menjadi penenang hati bagi orang yang membacanya. Yang ketiga ada Al-Furqan yang berarti pembeda. Di sini Al-Quran menjadi pembeda antara hak dan batil. Nah, antara hak dan batil itu saling berebut. Jadi banyak manusia yang melakukan kezaliman pada masa sekarang. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi orang yang teguh pada Al-Quran. Selanjutnya ada Az-Zikr, yaitu pemberi peringatan. Di dalam Al-Quran ada banyak yang memberi peringatan pada umatnya mengenai siksa Allah atau ada dosa-dosa apapun. Di dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa ada kehidupan lagi setelah kiamat nanti. Yang terakhir ada At-Tanzil, yang artinya diturunkan. Jadi Al-Quran itu nyata turun dari Tuhan semesta alam, bukan sebuah karya seorang manusia. Maka dari itu tidak ada yang dapat menyamai Al-Quran. Yang ketiga adalah ayat dan surat. Kita akan membahas tentang surat. Pasti kita tahu surat pertama dan terakhir yang turun itu apa saja. Yang pertama turun itu ada surat Al-Alaq ayat 1-5 dan yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Kenapa bukan Al-Maidah ayat 3? Karena setelah itu masih ada beberapa surat lagi yang turun. Nah, selanjutnya ada ayat. Di dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Loh, kenapa tidak 6.666 ayat? Banyak pasti yang mengira jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Padahal dalam Al-Quran ada 6.236 ayat. Kenapa jumlahnya bisa segitu? Coba kalian hitung setiap surat ada berapa ayat, lalu jumlahkan semuanya. Jika kalian merasa berat untuk menghitung sendiri, maka alangkah baiknya kalian menghitung secara berkelompok. Itu akan lebih ringan. Maka kalian akan bertemu dengan hasil 6.236 ayat. Sebelumnya saya juga tidak tahu. Tetapi setelah saya membaca buku karya Irfan Supandi ini, saya jadi tahu bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran itu sebenarnya 6.236 ayat. Yang selanjutnya Al-Quran sebagai mukjizat. Kenapa Al-Quran sebagai mukjizat? Karena Al-Quran dapat melemahkan orang yang menentang atau melawannya. Al-Quran memiliki 4 bentuk mukjizat. Yang pertama, fashoh dan balaghahnya. Keindahan susunan dan gaya bahasanya tak tertandingi. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat pesan dan janji tentang masa depan.
Yang ketiga, beritahu orang-orang di masa lalu. Yang keempat, banyak fakta ilmiah yang ditemukan. Al-Quran dari masa ke masa. Episode turunnya wahyu pertama. Turun wahyu pertama itu saat ada pria yang berada di Gua Hiro. Keadaannya sangat menegangkan dan mengenaskan. Hewan dan pohon menjadi saksi. Dari kejadian itu disebut Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia. Al-Quran di masa Nabi. Rasulullah SAW didatangi orang asing yang menyampaikan Al-Quran untuk pertama kalinya. Rasul jadi takut. Setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Al-Quran tidak ditulis di sebuah kertas, tetapi di sebuah pelepah kurma dan tulang-tulang binatang dan batu yang tipis. Sahabat Rasul langsung diminta menghafal di hadapannya. Bagaimana Al-Quran diwahyukan? Cara wahyu turun itu tidak dapat dinalar. Rasulullah hanya merasa wahyu itu ada di dalam hatinya. Hikmah diturunkan berangsur-angsur. Jadi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur karena agar tidak merasa bosan dengan suasana yang itu-itu saja. Jadi Rasulullah mudah untuk menghafalnya. Al-Quran di masa sahabat. Yang pertama masa Abu Bakar dan Umar. Pada masa Umar itu Al-Quran turunnya sedikit demi sedikit dan ditulis di daun kayu dan benda-benda. Nah, melihat kondisi itu, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan keping-keping tulang yang sudah ditulis, dan Umar dibantu oleh para sahabatnya. Setelah beberapa hari, Al-Quran ditulis dalam lembaran dan diikat dengan benang secara urut. Setelah itu, Abu Bakar menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Al-Quran pada masa Utsman. Pada masa Utsman ada perkelahian mulut antara umat mengenai bacaan. Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit dan sahabatnya untuk menyalin mushaf Al-Quran menjadi beberapa. Lalu Al-Quran diperbaiki dan disempurnakan menjadi 5 mushaf. Manfaat dari perubahan yang dilakukan Utsman adalah: pertama, menghimpun umat Islam dalam sejenis mushaf dengan ejaan dan tulisan yang sempurna. Kedua, menyatukan bacaan. Yang ketiga, menyatukan urutan surat-surat Al-Quran seperti sekarang. Al-Quran setelah Khalifah Utsman. Di masa ini Al-Quran ditulis tidak menggunakan titik dan baris. Kalian kebayang tidak jika Al-Quran tidak ditulis menggunakan titik dan baris? Pasti bacaan kalian menjadi salah. Tidak ada garis bawah, tetapi tidak mempengaruhi bacaan Al-Quran sahabat, karena mereka pandai bahasa Arab. Jadi beruntunglah kalian umat di masa sekarang. Al-Quran sudah sempurna. Maka jika bacaan kalian masih belum lancar, itu sangat disayangkan. Cukup sekian review yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.